Sekarang kita belajar tentang materi sintesis senyawa organik. Di sini kita akan belajar tentang retrosintesis, kemudian pendekatan diskoneksi, dan sinton. Nah, sintesis senyawa organik merupakan suatu proses pembuatan senyawa organik dalam skala laboratorium dengan melibatkan berbagai bahan kimia. Contohnya kita melakukan sintesis asam galat atau asam askorbat, di mana kita tahu bahwa asam askorbat ini merupakan vitamin C yang banyak dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sintesis senyawa organik itu membuat senyawa organik baru yang tidak tersedia dari sumber-sumber alam atau karena sumbernya terbatas sehingga dilakukanlah suatu sintesis. Aspek-aspek penting dalam sintesis yang pertama itu ada fungsionalisasi atau memasukkan gugus fungsi ke dalam suatu molekul. Jadi dari tadi molekul tidak ada gugus fungsinya menjadi ada, atau yang tadinya gugus fungsinya ini merupakan suatu alkil halida menjadi suatu alkena dan sebagainya. Kemudian ada interkonversi atau transformasi gugus fungsi yang kadang-kadang melalui serangkaian reaksi. Interkonversi gugus fungsi misalnya dari gugus keton menjadi aldehid atau asam karboksilat menjadi suatu ester. Kemudian membangun kerangka karbon seperti terdapat dalam molekul yang disintesis atau molekul target, ya. Bisa membentuk ikatan CC. Kemudian di sini harus kita perhatikan jenis dan posisi gugus fungsi dalam molekul targetnya. Kemudian pendekatan diskoneksi dalam sintesis organik, metode sintesis senyawa organik melalui pendekatan pemutusan atau istilahnya itu disebut dengan diskoneksi atau pendekatan sinton. Nah, sinton ini merupakan hasil dari diskoneksi atau pemutusan. Ini contohnya. Contohnya suatu senyawa etoksietanoat, ini suatu senyawa ester. Ketika kita diskoneksi di bagian ini, maka dia akan menghasilkan dua senyawa atau dua sinton. Jadi ketika kita diputuskan suatu senyawa, maka dia akan dihasilkan dua, yaitu ini senyawa A dan senyawa B. Misalnya ini kita buat senyawa A dan senyawa B. Kemudian kita cari sinton atau analogi dari senyawa ini. Nah, di sini dalam hal ini yang paling banyak atau yang paling tersedia di laboratorium adalah senyawa ini. Jadi ini positif, ini negatif, sehingga yang masuk ke sini adalah yang negatif berikatan ada Cl. Kemudian di sini karena ini negatif, yang masuk ke sini adalah yang positif, ini OH, ya. Ini senyawa etanol. Kemudian dari hasil diskoneksi didapatkan sinton. Kemudian kita buatlah suatu rancangan sintesis. Jadi senyawa A ditambah dengan senyawa B, maka dihasilkan senyawa targetnya kita. Kemudian contoh lainnya ini merupakan suatu senyawa asam karboksilat atau nama IUPAC-nya adalah asam benzoat. Nah, untuk senyawa asam benzoat kita bisa lakukan diskoneksi di bagian ini. Sehingga dihasilkan sintonnya adalah senyawa fenol dan senyawa asam etanoat, ya. Ini asam etanoat. Jadi dihasilkan sinton positif dan negatif. Kemudian kita cari senyawa analogi yang paling mudah adalah di sini senyawa fenol yang paling banyak ditemukan di lab, ya. Kemudian di sini adalah senyawa asam etanoat. Ini juga sangat mudah didapatkan. Kemudian cara mensintesisnya tadi hasil dari sintonnya itu kita tambahkan, ya, fenol ditambah dengan asam etanoat, maka dihasilkan senyawa asam benzoat. Tapi ini masih kerangka dasarnya, belum ada reagen-reagen yang terlibat di dalamnya. Kemudian contoh lainnya adalah ini suatu senyawa furan, ya. Kemudian ini kita diskoneksi di sebelah sini, maka akan dihasilkan dua sinton negatif dan positif. Kemudian ini analoginya adalah anilin. Simbol dari sinton itu seperti ini, ya. Kemudian ini dihasilkan senyawa 3,4 diklorofuran 25 dion. Ini positif, jadi maksudnya senyawa oksigen yang bermuatan negatif. Nah, pedoman sintesis organik dengan pendekatan diskoneksi itu yang kita perhatikan yang pertama itu kita lakukan analisis, ya. Analisis apa aja? Yang pertama gugus fungsional dan molekul targetnya kita analisis. Untuk itu memang pengetahuan tentang kimia organik atau organik 1 organik 2 itu harus sudah dalam. Jadi kita harus kenali gugus fungsional, kemudian reaksinya seperti apa sehingga kita bisa menentukan sintonnya seperti apa. Kemudian melakukan diskoneksi dengan metode yang berhubungan dengan reaksi yang mungkin, ya. Untuk itu tadi, untuk mendiskoneksi tidak asal dipotong-dipotong, tapi kita harus tahu bahwa ketika ini kita diskoneksi di bagian ini, misalnya senyawa analoginya apa atau sintonnya apa, apakah dia tersedia atau susah didapatkan, ya. Kemudian di sini memastikan bahwa reagen yang dibutuhkan tersedia sebagai materi awal.
Jadi hasil diskoneksi kita usahakan semaksimal mungkin bahannya itu banyak terdapat di laboratorium. Kemudian kita melakukan satu sintesis, ya. Kemudian di sini ada retrosintesis. Nah, retrosintesis itu kebalikan dari sintesis. Retrosintesis bertujuan untuk memperoleh materi awal, ya, dengan melakukan diskoneksi dan mencari sintonnya. Kemudian pendekatan diskoneksi pada beberapa golongan senyawa organik yang umum kita pelajari adalah aromatik, senyawa alkena, organohalida, karbonil, dan alkohol. Nah, ini akan kita pelajari pada materi selanjutnya.